Mungkin saya ingin cepat-cepat gede aja. Iya kan? Rocky Gerung akrab disapa dengan gelar profesor karena kecerdasannya dalam mengungkapkan argumen dan hasil pemikiran yang bisa dikatakan setingkat profesor. Siapa sangka bahwa pendidikan yang ia ditempuh hanya sampai tingkat sarjana. Dikenal sebagai seseorang yang kritis dan terang-terangan dalam memberikan komentar atau pendapat di media membuat ia dikagumi oleh banyak orang. Namun, karena komentarnya yang terlalu terangan tersebut tidak sedikit orang membencinya. Rocky Gerung seorang akademisi, peneliti, filsuf, penulis, narasumber, pengamat politik, juga pernah mengajar di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Bercerita tentang masa kecilnya, ia lebih menyukai pelajaran-pelajaran yang pasti atau ilmu pasti seperti matematika dan fisika karena ayahnya memang seorang pengajar matematika. Tapi saya suka ilmu pasti sebetulnya, ilmu fisika, matematik gitu. Menjadi seorang filsuf memang sudah terlihat dari ia sejak kecil, terbukti dengan hobinya membaca buku-buku filsuf seperti Pedang Raja Wali, Ho Ping Ho, dan beberapa buku lainnya. Debat juga memang sudah ia sukai sejak kecil. Ia pun mengakui bahwa teman-temannya terkadang merasa terganggu dengan keberadaannya. Seperti anak kecil lainnya, ia juga pernah melakukan kenakalan-kenakalan seperti memalsukan tanda tangan orang tua di rapot sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah. Didikan orang tua juga mempengaruhi kehidupan ia saat ini. Ia berkata bahwa orang tuanya memang sudah mengajarkan untuk terbuka sehingga membuat ia menjadi sosok yang begitu terang-terangan saat ini, egaliter dan disiplin juga melekat dalam dirinya. Hal tersebut memang ciri khas dari orang Manado ungkapnya. Namun, ia merupakan sosok yang tidak suka mendengarkan nasihat dari orang lain bahkan saat orang tuanya memberikan nasihat ia terkadang merasa kesal. Kedekatannya dengan orang tua memang kurang karena sejak kecil sudah sering ditinggal bekerja oleh orang tuanya ke luar negeri. Tinggal di Manado sejak kecil sampai usia SMP, lalu pindah sejak SMA ke Jakarta. Saat diwawancarai dalam sebuah acara televisi, ia sempat ditanyakan mengenai apa yang sebenarnya ia cari di dunia ini. Jawabannya sangat masuk akal bahwa ia belum menemukan apa yang ia cari. Ia berkata bahwa hidup itu rangkaian possibilities. Jika kita menetapkan tujuan kita dari awal maka kita harus memastikan bahwa itu linear padahal hidup kita itu tidak linear. Ia merasa jika hidupnya linear, itu tidak nikmat karena ia menginginkan hidup yang zigzag agar tidak monoton. Namun, bukan berarti hidup yang ia lalui selama ini tidak memiliki tujuan tetapi sebenarnya kehidupan zigzag itu merupakan tujuan hidupnya. Setelah menyelesaikan studi sebagai sarjana filsafat, ia diminta untuk mengajar filsafat oleh Profesor Filsafat UI. Ia pun menerima tawaran tersebut, lalu mengambil beberapa mata kuliah. Namun, kegiatan ini terus saja berlanjut sampai akhirnya ia membuka sekitar 15 mata kuliah baru karena tidak ada orang yang berani membuka mata kuliah tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengajar ilmu filsafat. Ia pun mengajar dengan modal belajar sendiri dan yang paling menakjubkan adalah ia mengajar dari mulai S1 sampai dengan S3. Saat itu, tidak ada yang mempermasalahkan latar belakang pendidikannya. Ia juga berpikir memang apa masalahnya jika seorang lulusan S1 mengajar mahasiswa S3, jika memang ilmunya mumpuni apa boleh buat. Salah satu artis Indonesia pernah menjadi mahasiswa bimbingannya yaitu Dian Sastrowardoyo atau akrab dengan sebutan Dian Sastro. Saat Dian maju untuk skripsi pernah timbul gosip seakan-akan seorang ahli filsuf ini meninggikan nilainya karena ia seorang artis. Akhirnya, Rocky meminta untuk ujian Dian Sastro dibuka untuk semua mahasiswa dan umum. Bahkan saat itu wartawan banyak yang datang untuk meliputnya. Ia berkata bahwa Dian Sastro ini memang pintar, jika dia bodoh maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Saat itu memang dosen pembimbing memiliki hak untuk memberikan penilaian, namun ia tidak ingin memberikan penilaian dan meminta untuk para penguji saja yang memberikan nilainya. Akhirnya terbukti bahwa Dian Sastro itu memang pintar dan penelitiannya pun cukup sulit. Hal ini membuat gosip tersebut akhirnya tenggelam. Feminisme merupakan hal yang paling menarik bagi Rocky.
Feminisme merupakan filsafat yang egaliter yang berupaya untuk melucuti arogansi pikiran laki-laki, karena pada zaman dulu perempuan dianggap tidak bisa berpikir. Ia bercerita bahwa pernah ada kasus di Italia, seorang wanita ingin maju menjadi dokter tetapi dihambat karena dia seorang wanita. Biasanya laki-laki diuji oleh 4 orang dokter saja dan selesai dalam waktu 2 jam. Namun, wanita ini diuji oleh 1000 dokter selama waktu 30 hari. Wanita tersebut menyanggupinya dan akhirnya ia lulus. Kasus ini membuktikan bahwa wanita juga bisa berpikir bahkan lebih baik daripada laki-laki karena lulus dengan pengujian 1000 dokter dibanding dengan pengujian 4 dokter. Hal tersebut yang mendorong Rocky untuk membuka mata kuliah mengenai feminisme karena banyak dosen juga yang menganggap bahwa perempuan tidak bisa berpikir. Rocky mulai mengajar di UI dari tahun 2000 dan berhenti setelah keluarnya UU Nomor 14 Tahun 2005 yang berisi tentang persyaratan seorang dosen yaitu minimal memiliki gelar magister sedangkan ia sendiri hanya seorang lulusan sarjana tetapi dapat mengajar S1 sampai dengan S3 yang tentu saja sangat bertentangan dengan undang-undang tersebut. Akhirnya, ia berhenti menjadi dosen pada tahun 2015. Ia juga mengatakan bahwa tidak pernah mengambil honor selama mengajar di UI karena ia hanya ingin membantu saja. Memang pada awalnya ia diminta mengajar di sana bukan ia yang mendaftar sebagai dosen di sana. Ia berpikir bahwa tidak semua orang mampu untuk membayar kuliah, sehingga ia tidak ingin menyusahkan mereka dan apa salahnya untuk membantu orang lain yang susah. Gelar memang tidak terlalu dipermasalahkan dalam keluarganya. Bahkan orang tuanya tidak peduli mau bergelar atau tidak yang terpenting adalah menjalankan kehidupan ini sebaik mungkin dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Rocky memiliki seorang adik bernama Grevo Gerung yang sudah mendapat gelar profesor karena memang jika dibandingkan dengan dirinya, Prof. Grevo lebih teliti dan all out dalam bidangnya. Prof. Grevo menghabiskan waktu untuk belajarnya di Jepang selama 10-15 tahun hanya untuk meneliti rumput laut. Salah satu rumput laut yang ia temukan kimianya dia beri nama dengan namanya sendiri. Hal tersebut juga diapresiasi oleh dunia internasional. Mengenai kehidupan pribadi, hanya sedikit media yang menceritakan kisahnya. Siapa sangka bahwa seorang ahli filsuf ini belum memiliki seorang istri sampai sekarang. Padahal jika dilihat dari sisi usia, ia sudah berumur sekitar setengah abad. Menurutnya perkawinan itu indah sebagai fiksi namun buruk sebagai fakta. Sama halnya seperti perempuan, dia indah sebagai fiksi tetapi berbahaya sebagai fakta. Jika kita mengikuti akun media sosial seorang Rocky Gerung, selain kata mutiara yang selalu ia posting beberapa foto menunjukkan keindahan alam. Ia ternyata memiliki hobi naik gunung karena baginya naik gunung itu untuk menenangkan diri sendiri. Tidak sedikit orang yang membenci sosok ahli filsuf yang satu ini. Ia terkenal dengan komentarnya yang terlalu terang-terangan dan bisa membuat beberapa orang merasa sakit hati. Ia terkenal karena sering menjadi narasumber di salah satu program televisi. Salah satu hal menarik dan menjadi sorotan warganet adalah argumennya mengenai kitab suci itu fiksi. Argumennya tersebut dianggap telah menghina agama. Selain itu, ia juga dikenal sangat kritis terhadap rezim Jokowi. Kisah hidup Rocky Gerung memang unik, perjalanan pendidikan yang ia tempuh jika digambarkan akan membentuk zigzag seperti yang ia pernah katakan sebelumnya. Sebenarnya ia tidak ingin orang-orang memanggilnya dengan sebutan Prof, karena sebenarnya ia tidak pernah sekolah sampai S2 dan S3. Namun, orang-orang memang tidak tahu makna sebenarnya Prof itu apa. Bahkan tidak hanya muridnya yang memanggil seperti itu, rekan-rekan pengajarnya pun sering dan kebanyakan memanggil ia dengan sebutan Prof. Sempat pindah beberapa jurusan dan kampus saat kuliah. Pertama kali ia masuk Fakultas Teknik mengambil jurusan Hubungan Internasional FISIP UI, lalu pindah dan diterima di Ekonomi UI, pindah lagi dan masuk Fakultas Hukum UI. Sampai pada akhirnya ia menyelesaikan kuliahnya di jurusan Ilmu Filsafat. Kalau ngobrol sama orang tua, saya tertarik karena saya melihat Orang yang suka kasih nasihat. orang nggak Karena ditanya saya paling nggak ngapain. suka kasih nasihat.